Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indar Kusmanto di tutorial IT. Di video kali ini kita akan membahas tentang penginstalan sebuah sistem operasi yang bernama Linux Debian. Namun sebelum kita lanjut di pembahasan video ini, saya akan mengingatkan untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini, silakan teman-teman klik terlebih dahulu tombol subscribe yang ada di bawah, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan di video-video kita selanjutnya. Baik teman-teman, untuk mengetahui langkah-langkah atau tata cara penginstalan Linux Debian, silakan teman-teman simak video ini hingga selesai. Oke teman-teman, untuk menginstal Linux Debian seperti biasa, yang paling utama adalah kita harus mempunyai sebuah master Linux, baik itu dalam bentuk ISO ataupun yang sudah dibarning dalam compact disk atau CD. Nah, di video kali ini penginstalan yang akan kita lakukan itu menggunakan sebuah aplikasi yang bernama virtual machine, ya, atau mesin virtual. Nah, langkah-langkah yang perlu teman-teman lakukan untuk menginstal Linux Debian di dalam aplikasi ini, pertama teman harus membuat mesin terlebih dahulu atau mesin baru dengan cara klik ini tombol new yang ada di bagian kiri. Kita klik, kemudian di kolom name-nya akan kita tulis ya seperti ini saja teman-teman. Kemudian di bagian tipe tentu saja kita pilih Linux karena kita akan belajar untuk menginstal sistem operasi Linux. Nah, kemudian di bagian versi ini, karena Linux itu mempunyai banyak versi, maka harus kita pilih salah satunya. Dan kebetulan yang akan kita install adalah Linux Debian, maka di bagian versi ini kita akan pilih Linux Debian dengan 64 bit. Nah, langkah selanjutnya kita klik tombol next seperti ini. Nah, di bagian pembuatan memori juga kita sesuaikan saja. Yang jelas yang perlu teman-teman ingat adalah untuk pengalokasian memori atau pembuatan memori di sini ini tidak boleh lebih dari batas yang berwarna hijau teman-teman. Nah, setelah kita sesuaikan, kita klik lagi tombol next. Kemudian di bagian pembuatan harddisk kita next saja atau create, ya, tidak usah diganggu, ya. Ini juga biarkan secara default seperti itu. Kemudian di bagian ya ini storage on physical harddisk ini juga tidak perlu kita rubah. Kita langsung klik next saja. Nah, kemudian yang di bagian pengaturan kapasitas harddisk ini bisa kita rubah dengan cara menggeser ini tanda panah, menggeser ke kiri atau ke kanan. Dan yang perlu juga teman-teman ingat, minimal di kapasitas ini adalah 8 GB, itu tidak boleh kurang dari 8 GB, namun bisa lebih.
Saya di sini akan coba mengalokasikan sebanyak 30 giga. Kemudian kita pilih create ya, atau tombol create seperti ini. Nah, setelah itu di sini sudah ada satu mesin baru yang barusan kita buat, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita klik yang bagian Linux ini yang baru kita buat. Kemudian klik tombol setting ya, ini yang gambar gerigi ini atau gambar gear. Lalu kemudian kita pilih di bagian storage, teman-teman, di sini. Nah, bagian storage, kemudian kita bergeser di sisi kanannya di bagian storage device-nya, kita klik yang gambar kaset ini, teman-teman. Kita klik seperti ini di gambar kaset yang bertuliskan empty. Kemudian kita bergeser lagi di bagian atribut. Nah, di sini kita akan mencari tempat di mana master Linux ini kita simpan, teman-teman. Nah, dengan cara klik ini gambarnya, kita klik seperti ini, kemudian pilih ya ini, choose virtual optical disk file. Nah, kemudian akan kita cari di mana tempatnya, teman-teman. Ya, misalnya teman-teman menempatkan file installernya itu di mana ya. Namun di sini yang perlu teman-teman ingat juga, file installer yang harus teman-teman miliki itu yang berjenis atau bertipe ISO, teman-teman ya. Bertipe ISO di sini sudah saya siapkan, teman-teman. Nah, ini. Nah, di sini saya akan pilih yang ini, teman-teman, sesuai dengan apa yang akan kita install, yaitu Debian. Ini jenisnya ISO, teman-teman ya, atau tipenya ISO. Nah, kemudian kita klik tombol open. Nah, ketika kita pilih filenya tadi, maka yang bertuliskan empty tadi akan berganti dengan nama file yang kita pilih tadi, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita pilih OK di sini, tombol OK, teman-teman. Kemudian setelah OK, nah, kita pilih tombol start atau kita klik tombol start seperti itu, teman-teman. Maka nanti akan muncul tampilan baru seperti ini. Ini akan saya minimize dulu dan ini akan saya perbesar. Nah, di sini ini tampilannya, teman-teman ya. Di bagian ini akan saya full screen dulu. Supaya tidak terlalu kecil. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini tampilan dari instalasi Linux Debian, tampilan utamanya ya. Di sini ada beberapa pilihan. Nah, untuk menginstal Linux Debian ini, teman-teman, nantinya ada dua pilihan. Yang pertama itu install secara teks ya, atau berbasis teks, dan yang kedua ini kita menginstal yang berbasis grafikal atau bergambar, teman-teman. Nah, saran saya di sini, teman-teman, pilih yang paling atas yang berbasis teks, karena menurut pengalaman itu yang berbasis teks lebih cepat dan lebih mudah, teman-teman. Nah, untuk menginstal Linux Debian ini juga kita tidak bisa menggunakan kursor, teman-teman ya, ataupun menggunakan mouse, tetapi kita menggunakan keyboard, teman-teman. Nah, untuk menggeser naik turun ini menggunakan tanda panah yang ada di keyboard ya. Kemudian untuk memilih itu menggunakan tombol enter, teman-teman. Jadi di sini saya akan pilih yang paling atas ini, teman-teman, yang bertuliskan install, kemudian saya enter. Nah, lalu di bagian ini, teman-teman, di bagian pemilihan bahasa penginstalan ini kita pilih Inggris ya, atau English, itu yang ada tanda merahnya, teman-teman. Kita langsung saja tekan tombol enter seperti ini. Nah, untuk pemilihan lokasi ini kita pilih bagian order, teman-teman ya.
order yang paling bawah, kemudian kita enter. Selanjutnya kita geser lagi menggunakan tanda panah yang ada di keyboard sampai ke bagian Asia, ya, enter lagi. Setelah kita pilih Asia, kita cari Indonesia, teman-teman. Nah, seperti ini, kita enter lagi. Nah, selanjutnya untuk konfigurasi zona waktunya kita pilih di bagian ini, Hongkong, teman-teman ya. Nah, karena ini zona waktunya sesuai dengan apa yang biasa kita gunakan di Microsoft Windows, ya. Kita enter. Nah, untuk konfigurasi keyboardnya biarkan secara default seperti itu, tidak usah dirubah. Kita langsung tekan enter saja, teman-teman. Nah, selanjutnya kita tunggu proses proses pembacaan komponen-komponen atau pendeteksi komponen-komponen yang ada di komputer kita. Nah, jadi ini adalah proses pembacaan perangkat keras yang ada di komputer kita, teman-teman. Seperti itu. Kita tunggu saja. Nah, oke teman-teman, kalau misalnya muncul seperti ini, teman-teman, nah kita pilih terlebih dahulu go back, teman-teman ya. Nah, untuk memindah ya ataupun menggeser itu yang bergerak itu menggunakan tombol tab yang ada di keyboard, teman-teman. Jadi untuk menggeser di mana dia akan kita posisikan. Nah, saya akan pilih di bagian go back, kemudian saya tekan enter seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita pilih ini, do not configure the network at this time. Artinya kita tidak langsung mengkonfigurasi jaringannya untuk saat ini pada saat kita menginstal. Kemudian kita tekan enter, teman-teman. Nah, setelah itu muncul kembali konfigurasi untuk penulisan hostname-nya. Nah, di sini kita tuliskan hostname yang akan kita gunakan ya. Misalnya di sini saya akan gunakan nama saya ya, karena nama saya Indar Kusmanto itu mempunyai spasi, dan di bagian hostname ini aturannya ketika kita menuliskan hostname itu tidak boleh menggunakan spasi ya. Caranya bagaimana? Nah, caranya bisa kita menggunakan underscore seperti ini atau garis mendatar, kemudian kita tuliskan ya Kusmanto seperti ini. Kalau nama kita terdiri dari 2 suku kata, teman-teman, atau lebih. Tapi bisa juga kalau misalnya mau itu langsung saja digabung ya. Atau terserah teman-teman mau menggunakan nama apa di bagian hostname ini ya. Saya akan gunakan nama depan saja. Nah, kemudian selanjutnya kita tekan lagi tombol tab untuk memposisikan agar kita memilih continue seperti ini yang warna merah itu, teman-teman. Nah, kemudian kita tekan enter. Nah, di sini langkah selanjutnya adalah kita disuruh ya untuk membuat sebuah password ya. Jadi di sini password yang kita buat yang pertama adalah password root ya. Root itu di dalam sistem operasi Linux itu merupakan sebuah super user, teman-teman. Jadi kalau di Linux itu ada dua, ada user biasa dan ada super user. Nah, fungsinya super user ini biasanya kalau kita ingin men-setting atau setup semua yang ada di sistem operasi ini itu menggunakan yang namanya super user atau root. Karena Linux ini pada dasarnya adalah sebuah sistem operasi yang biasanya digunakan untuk server, teman-teman ya. Makanya dibedakan antara super user dan user biasa. Di sini akan saya berikan
passwordnya, misalnya 123 itu teman-teman ya. Kemudian kita pilih continue teman-teman. Nah, kemudian ini ada tulisan re-enter, artinya kita disuruh masukkan ulang password yang baru kita buat tadi teman-teman untuk memverifikasi. Nah, kita pilih lagi continue, enter, dan selanjutnya kita disuruh untuk membuat full name ya. Jadi full name ini bisa berbeda dengan hostname tadi teman-teman ya. Jadi ada hostname, ada full name ya. Kalau full name ini user biasa nantinya teman-teman. Kalau hostname itu super user. Ya, saya akan ya seperti ini. Saya akan namakan seperti ini. Kemudian saya pilih continue dan enter. Nah, di sini dengan default dia akan mengisikan username kita ya, atau akun kita, atau user biasa kita yang ada di komputer nantinya. Kemudian kita pilih continue lagi teman-teman seperti ini, dan kita disuruh lagi untuk membuat password baru. Nah, seperti yang saya katakan tadi, di Linux itu ada dua user atau dua password juga yang akan kita buat. Nah, password yang pertama tadi itu digunakan untuk super usernya, dan yang password kedua ini digunakan untuk user biasa ya, seperti itu. Jadi di sini saya akan ya masukkan password, kemudian memverifikasi password yang saya buat teman-teman, kemudian saya tekan enter. Nah, untuk konfigurasi jamnya ini teman-teman, dengan secara kebetulan karena Indonesia mempunyai 3 zona waktu ya, yaitu waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Nah, ini disesuaikan di mana tempat teman-teman berada. Kalau teman-teman berada di posisi waktu Indonesia Barat, ya pilih yang Barat. Kalau teman-teman di posisi Indonesia bagian tengah, maka pilih bagian yang sentral ini atau tengah. Dan kalau teman-teman berada di Indonesia Timur, maka teman-teman pilih di bagian waktu Indonesia Timur. Nah, kebetulan saya berada di Pulau Sulawesi, maka yang saya pilih di sini adalah bagian Indonesia bagian tengah. Kemudian saya tekan enter. Seperti ini teman-teman. Nah, setelah itu di tampilan ini adalah tampilan di mana kita harus membuat partisi teman-teman. Nah, untuk membuat partisi pada penginstalan Linux ini itu ada 2 cara teman-teman. Yang pertama itu dengan cara manual ya, dan yang kedua itu dengan cara yang paling atas ini, dengan cara otomatis terbuat ya. Karena perlu teman-teman ketahui juga bahwa untuk bisa menginstal Linux itu minimal harus ada 2 partisi teman-teman. Yang pertama adalah partisi swap ya, atau swap area, dan yang kedua itu partisi yang berekstensikan sebagai extended ya. Jadi fungsi dari kedua partisi ini adalah, kalau partisi swap itu partisi yang nantinya akan membantu kinerja dari memori yang ada di komputer kita ya. Jadi untuk membuat partisi swap, kapasitasnya itu 2 kali atau bisa lebih ya, 2 kali atau bisa lebih dari kapasitas memori yang ada di komputer kita. Jadi kalau misalnya memori komputer kita 1 GB, nah teman-teman nanti bisa membuat partisi swap itu dengan kapasitas 2 GB atau bahkan bisa kelipatannya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk partisi extended sendiri itu berfungsi untuk sebagai penyimpanan sistem operasi ya.
Jadi kalau misalnya di Windows itu partisi C seperti itu teman-teman, kurang lebih seperti itu. Nah, di bagian sini itu teman-teman bisa menggunakan dua cara ya. Yang pertama yang sudah saya utarakan tadi, bisa menggunakan secara otomatis yang berada di atas ini. Dan yang kedua manual artinya kita membuat sendiri ya. Kalau ini memang kita membuat juga, hanya saja kalau yang otomatis nantinya ketika kita buat secara otomatis, maka seluruh seluruh ruang yang ada di harddisk teman-teman itu, yang ada di komputer itu akan di delete semua ya. Satu harddisk akan dikosongkan terlebih dahulu, kemudian komputer akan membuat dua partisi yang saya sebutkan tadi, extended dan swap, secara otomatis ya. Namun lagi-lagi saya tekankan bahwa kalau teman-teman pilih yang di atas ini, maka kapasitas atau ruang partisi yang ada di harddisk teman-teman itu akan dihapus terlebih dahulu semuanya ya. Jadi satu harddisk dikosongkan, semua data yang ada di harddisk itu akan dihapus, kemudian diformat dan dibuat secara otomatis dua partisi yang telah saya sebutkan tadi. Nah, kalau yang manual, tentu kita akan mencari di mana partisi yang akan kita gunakan sebagai instalasi teman-teman. Nah, di sini saya akan gunakan manual saja dulu teman-teman, seperti ini. Saya pilih manual, kemudian saya akan memilih partisi yang akan saya gunakan untuk menginstal teman-teman. Nah, di sini kebetulan hanya satu saja partisi. Kenapa? Karena tadi sudah kita tahu bahwa kita menginstal Linux ini di VirtualBook teman-teman. Dimana VirtualBook itu kita buat seperti mesin baru ya. Seperti mesin baru yang belum pernah kita install, makanya di sini hanya satu partisi. Namun teman-teman kalau misalnya nanti menjadikan komputer teman-teman akan diinstal ini, maka nanti ada beberapa partisi yang muncul teman-teman. Nah, ini disesuaikan partisi mana yang akan teman-teman gunakan sebagai tempat penginstalan nantinya. Nah, di sini saya pilih partisinya teman-teman seperti ini. Dan tentu saya pilih yes. Nah, maka di sini sudah ada satu partisi kosong ya, dengan kapasitas 33 GB. Nah, ini akan saya pilih, saya enter seperti ini. Kemudian saya create new partisi, artinya saya akan membuat partisi baru. Nah, pertama yang akan saya buat adalah partisi swap areanya dulu teman-teman. Maka ini saya akan hapus. Dan karena komputer yang saya pakai ini tadi pada saat kita membuat VirtualBook, di bagian memorinya itu saya berikan kapasitas memori 1 GB, maka di sini akan saya berikan untuk partisi swapnya itu 2 GB teman-teman. Ya, kemudian kita tab, kita pilih continue teman-teman, kemudian kita enter. Nah, langkah selanjutnya di bagian ini. Nah, di bagian tipe ini teman-teman nanti pilih bagian logical seperti ini. Nah, kemudian di bagian tampilan ini ya, please choose whether you want to bla 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 ya, teman-teman bisa baca sendiri nanti. Nah, ini kita pilih beginning ya, artinya kita akan membuat kembali satu partisi baru ya, seperti ini. Nah, langkah selanjutnya di bagian use as-nya ini akan kita ganti menjadi swap area dengan cara tadi saya enter, kemudian saya cari di sini yang bagian swap area, kemudian saya enter kembali. Nah, dengan begitu di bagian use as-nya itu sudah berganti menjadi swap area, bukan lagi extended teman-teman. Nah, langkah selanjutnya akan kita geser ke bagian bawah sampai di bagian yang bertuliskan down setting up ya, ini kita enter.
Nah, maka satu partisi baru dengan tipe swap itu sudah terbuat. Dan yang di bawahnya itu ada lagi satu ruang kosong yang ini nantinya akan saya gunakan sebagai partisi extended, teman-teman. Jadi saya enter di bagian yang kosong, kemudian saya create ya, atau membuat ulang. Nah, sisa dari ini teman-teman nanti bisa langsung menggunakan semua, ataupun bisa juga teman-teman bagi lagi ya. Jadi di sini akan saya langsung gunakan semua seperti ini. Dan jika yang pertama tadi untuk partisi swap itu tipenya adalah logical, maka ya untuk partisi primary ini untuk partisi extended yang akan saya buat itu bertipe primary, teman-teman. Jadi pilih primary. Nah, kemudian di bagian use as-nya ya, kalau tadi saya ganti swap, maka yang extended ini tidak perlu saya ganti karena di sini use as-nya sudah extended, teman-teman. Jadi ext4 itu dibaca extended 4, teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita geser turun lagi dan kita pilih seperti tadi, don't setting up the partition. Artinya kita telah selesai men-setting partisi itu. Nah, di sini sudah ada dua, teman-teman. Ada partisi swap area ya, berkapasitas 2 GB dan extended ya, berkapasitas 31 GB, teman-teman. Nah, setelah ini kita buat dua-duanya, teman-teman ya. Langkah selanjutnya kita geser turun dan kita tekan finish, teman-teman. Ya, seperti ini, finish ya. Tekan finish, tekan enter. Nah, maka langkah selanjutnya ini ya, kita pilih yes, teman-teman ya. Kita pilih yes, kemudian kita ini di bagian ini artinya nanti komputer akan memformat dulu kedua partisi yang kita buat tadi, teman-teman. Kita enter, nah nanti komputer akan melakukan formatting ya, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan proses instalasinya, teman-teman. Nah, kita tunggu saja proses instalasinya. Oke, sambil kita tunggu mungkin nanti kalau ada dari teman-teman punya pertanyaan ya, teman-teman bisa masukkan di kolom komentar video ini ya, ataupun teman-teman mungkin ingin dibuatkan video tutorial mengenai komputer ya, atau apapun yang berkaitan dengan IT ya, teman-teman juga bisa masukkan requestnya di kolom komentar video ini, teman-teman. Jangan lupa juga kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini ya, like videonya dan kemudian di-share ke sosial media yang teman-teman miliki agar ilmu yang teman-teman dapatkan bisa tersalurkan ke teman-teman yang lain tentunya. Dan saya ucapkan terima kasih apabila teman-teman sudi untuk men-share dan tentunya menekan tombol subscribe-nya. Oke, teman-teman, muncul tampilan seperti ini. Ya, di bagian tampilan ini, ya, ini intinya dari tampilan ini. Ya, intinya adalah dalam penginstalan ini teman-teman menggunakan berapa CD misalnya ya. Karena di Linux Debian ini master installernya itu mempunyai 3 keping CD, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai ketiga-tiganya dan akan digunakan semuanya, itu kita pilih yes. Namun kalau tidak maka kita pilih no ya. Karena saya hanya akan menggunakan 1 CD saja, maka saya pilih no ya, seperti ini. Di sini juga sama.
no. Seperti itu teman-teman ya. Kita tunggu lagi teman-teman. Nah ini juga sama seperti tadi. Kali ini survei untuk ke internetnya ya. Ini karena saya tidak terhubung juga ke internet, saya no saja. Nah, di sini adalah pemilihan software bawaan yang akan kita includekan untuk install di sistem operasi Linux Debian ini ya. Jadi ada beberapa yang bisa kita langsung includekan, misalnya seperti web server, ya, print server, SQL database ya. Tentunya ini adalah aplikasi-aplikasi mengenai server ya. Karena kita tahu bahwa Linux itu biasanya digunakan sebagai komputer server, teman-teman. Namun di sini yang teman-teman harus perhatikan juga, di sini yang bagian paling atas ini tercentang ya, yang bagian Debian Desktop Environment ya. Jika ini tercentang, maka sistem operasi yang terinstall nantinya itu berbasis desktop atau ada gambarnya, teman-teman ya. Jika ini tidak tercentang, maka yang terinstall nanti adalah Linux Debian yang berbasis teks, teman-teman ya. Jadi kalau ini tercentang itu artinya berbasis GUI ya, atau ada gambar-gambarnya. Kalau ini dihilangkan, maka yang terinstall nantinya adalah Linux Debian yang berbasis teks ya. Saran saya kalau misalnya teman-teman mau menggunakan sistem operasi ini sebagai server ya, tentunya lebih tepat jika yang terinstall itu berbasis teks, teman-teman ya. Maka saya akan hilangkan yang berbasis desktopnya atau grafiknya, dan saya akan install semua yang berkaitan dengan server. Seperti ini, teman-teman ya. Untuk yang bagian bawah standar sistem utility-nya ini dicentang saja. Kemudian bagian laptopnya ya bebas mau teman-teman centang atau tidak ya. Di sini saya tidak akan centang ya. Jadi kalau semua sudah dipilih sesuai dengan keinginan ya, misalnya untuk database-nya sudah, print servernya sudah ya, itu kemudian langkah selanjutnya pilih continue, kemudian enter. Maka nanti proses instalasinya berjalan seperti ini dan kita tunggu sampai selesai. Nah, untuk mempercepat, maka video ini akan saya percepat saja, teman-teman. Nah, tampilan yang tampil di layar monitor itu adalah konfirmasi untuk penginstalan bootloadernya, teman-teman ya. Jadi bootloader itu biasa kalau teman-teman lihat komputer baru menyala itu ada pilihannya di sana ya, muncul bootloadernya. Nah, ini kita pilih yes saja seperti ini. Nah, jadi ini proses akhirnya, teman-teman ya. Tidak lama lagi proses penginstalan Linuxnya selesai. Nah, di sini sudah ada konfirmasi finish the installation ya, artinya ya kalau kita tekan enter, kita pilih continue enter, maka penginstalan Linux Debian ini akan selesai, teman-teman. Jadi seperti ini tampilannya. Ini tampilan dari Linux Debian yang berbasis teks, teman-teman ya. Seperti ini. Ya. Ya, ini tampilannya, teman-teman. Jadi semua yang tampil itu teks. Nah,
Ini adalah tampilan login dari sistem operasi Linux Debian, teman-teman. Di situ ada tulisan Indar Login. Nah, Indar Login itu kita masukkan usernya ya. Kalau usernya tadi, jadi Indar ini adalah hostnya. Ya, kalau usernya, kalau misalnya kita mau masuk ke user biasa ya, tuliskan nama user yang kita buat tadi. Misalnya tadi yang saya buat adalah Kusmanto. Ya, kemudian enter, kemudian kita masukkan passwordnya. Nah, ketika kita masukkan passwordnya itu di monitor itu tidak ada tampil apa-apa, teman-teman. Namun di komputer, di sistemnya itu sudah merekam apa yang kita masukkan. Jadi biarkan saja seperti itu. Kalau misalnya teman-teman sudah merasa benar passwordnya yang diketik, langkah selanjutnya langsung saja tekan enter. Maka nanti di tampilan selanjutnya itu seperti ini. Ini adalah tampilan dari Linux Debian server. Ya, jadi seperti ini saja teman-teman tampilannya. Kalau tampilan grafiknya tentu tidak seperti ini. Namun yang kita pilih tadi adalah yang berbasis teks. Makanya di tampilan sistem operasinya juga semuanya berbasis teks ya. Jadi ada Kusmanto @indar ya. Kusmanto itu adalah user biasa tadi, kemudian @indar itu adalah hostnya ya. Kalau mau keluar dari user Kusmanto ya, kita tinggal ketikkan exit saja teman-teman seperti ini. Maka kembali ke bagian luar. Kalau misalnya kita mau masuk ke user atau super user, kita ketikkan root teman-teman, kemudian enter, kemudian kita masukkan password rootnya yang kita buat tadi. Maka kita akan masuk ke dalam super user ya. Jadi di sana di bagian bawah itu ada tulisan root @indar, yaitu artinya kita berada di dalam super user. Oke teman-teman, jadi seperti itu video kita pada kesempatan kali ini mengenai penginstalan Linux Debian teman-teman. Jangan lupa untuk teman-teman tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan di video-video kita selanjutnya. Dan apabila teman-teman menyukai video ini, silahkan teman-teman tekan tombol like di video ini dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komentar dan share video ini ke sosial media yang teman-teman miliki. Oke, terima kasih teman-teman karena telah menonton video ini hingga selesai. Kita jumpa lagi di video-video saya selanjutnya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.